pakai agar bisa berjalan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terus silakan Pak Evert. Oke, ada sekalian, minggu lalu kita belajar, bukan minggu lalu sih, 2 minggu lalu ya. Belajar bersama-sama dari kitab Yeremia pasal 29. Ya, kita belajar tentang pengharapan Tuhan buat kita ya. Kadang kita manusia punya pengharapan kita sendiri, tapi Tuhan itu punya pengharapan juga buat kita. Masih ingat pelajaran dari kitab Yeremia? Ya, waktu bangsa Israel ada di penjajahan dan mereka pengen untuk kembali ke tanah asal mereka, sementara Tuhan sendiri mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus tinggal di tanah mereka. Ya, suaranya jelas semua? Jelas, Pak. Jelas ya? Komunikasinya. Hah? Jelas? Suaranya. Sudah? Oke. Nah, jadi kita melihat kita melihat bagaimana Tuhan itu punya pengharapan yang besar buat kita orang percaya. Ya, Tuhan pengen supaya bagaimana kehendak Tuhan itu jadi lewat kehidupan kita. Tuhan ciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya Dia, agar kita bisa untuk menjadi mitra kerjanya Allah dalam melakukan kehendak Allah di dunia ini. Itu pengharapan Tuhan. Ya, kita belajar dari kitab Yeremia bagaimana Tuhan mengizinkan orang Israel untuk berada di penjajahan selama 70 tahun dengan satu maksud dan tujuan, ya, agar nama Tuhan dikenal di Babilonia. Nah, kita melihat bagaimana lewat kehidupan orang Israel, Daniel tinggal di sana, dan juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan ada tokoh-tokoh lain yang tinggal di sana yang jadi berkat seperti Esra, Nehemia, Esther, dan lewat kehidupan mereka inilah nama Tuhan semakin dikenal. Bahkan ya kalau kita baca Daniel, di situ diceritakan bagaimana Daniel diangkat menjadi kepala daripada orang-orang pintar yang ada di Babilonia sana. Bukan cuma orang pintar, tetapi juga kepala daripada dukun-dukun, ahli-ahli nujum ya. Nah, oleh sebab itu dipercayai bukan berarti bahwa 100% benar, tapi diperkirakan orang-orang Majus itu mengetahui kelahiran tentang Mesias itu dari Daniel. Itu yang menyebabkan orang-orang Majus itu dari timur, ya, mereka sudah mendengar tentang nubuatan satu saat kelak akan lahir juru selamat, dan itu dipercaya karena pengaruh daripada Daniel ratusan tahun sebelumnya. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan itu punya pengharapan untuk manusia, dan hari ini kembali kita akan lanjut ya tentang pengharapan Tuhan buat manusia, khususnya buat kita orang percaya. Ya, mengapa saya mau mengajarkan ini? Mengapa saya ingin supaya adik-adik sekalian mengerti akan pengharapan Tuhan, tujuan Tuhan, dan visi Tuhan buat kita sebagai orang percaya. Karena memang kita hidup di dunia ini untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk mengejar kepentingan pribadi kita, bukan untuk mengejar kesenangan hidup kita. Dahulu waktu kita belum percaya kepada Tuhan, waktu kita masih hidup jauh daripada Tuhan, maka kita hidup semau-maunya kita, mengikuti keinginan kita. Tapi waktu kita hidup di dalam Tuhan, kita kenal Tuhan, maka kita harus mengerti bahwa hidup kita bukannya milik kita lagi, tapi hidup kita adalah milik Kristus semata-mata. Nah, apakah kita tidak boleh untuk melakukan sesuatu? Bukan itu, tetapi waktu Kristus menciptakan kita dan memanggil kita, jalan yang Dia buat, tujuan yang Dia buat untuk hidup kita itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada kehidupan yang kita kejar sebagai orang dunia. Waktu kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka kita akan melihat bahwa jalan yang Allah berikan untuk hidup kita itu sifatnya jauh lebih tinggi dan lebih baik daripada jalan yang kita inginkan. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-26 sampai ke-28 kita akan baca, ya.
Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28. Ada yang boleh bacakan Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28? Baik. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, Kejadian pasal pertama ayat 26. Jadi sebelum ayat 26 ini Allah menciptakan langit dan bumi, terang. Allah menciptakan sistem yang ada di dunia ini. Ya. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan, hewan-hewan. Dan kemudian pada hari yang ke-6, hari yang terakhir, Tuhan berkata, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Tetapi Tuhan itu ciptakan manusia itu bukan hanya untuk diciptakan, tetapi ada satu tujuan. Ya, Tuhan menciptakan manusia sekali lagi ada satu tujuan. Ya, apa tujuan tersebut? Nah, saya percaya bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia ini adalah pengharapannya Tuhan untuk manusia. Pengharapan untuk manusia lakukan setelah mereka diciptakan. Ya. Nah, inilah pengharapan Tuhan ya. Kita baca kata-kata selanjutnya dikatakan supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu pengharapan Tuhan untuk manusia setelah mereka diciptakan. Dan kemudian ayat yang ke-28 di situ dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, ini pengharapan Tuhan juga ya, perintah Tuhan kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sekali lagi ya, ini adalah pengharapan Tuhan untuk manusia waktu manusia diciptakan. Nah, Anda perlu mengerti, jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan ya, itu saya sangat meyakini bahwa Allah mengisi pikiran Adam dan Hawa dengan firman-Nya. Allah mengisi pikiran dan hati Adam dan Hawa dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, jadi Adam dan Hawa diajarkan oleh Allah segala hal yang merupakan karakter daripada Allah. Dan kita tahu bahwa Allah sendiri berfellowship dan bersekutu dengan Adam dan Hawa. Allah sendiri yang menjadi model daripada Adam dan Hawa. Jadi pada saat itu belum sama sekali ada dosa. Belum sama sekali ada hal-hal yang jahat dan buruk dalam pikiran daripada Adam dan Hawa. Ya. Jadi kita melihat bagaimana Adam dan Hawa begitu kental dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, tapi kemudian kita tahu bagaimana Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa yang menyebabkan akhirnya hubungan antara Allah dengan manusia terpisah, tidak bisa lagi berkomunikasi sebagaimana sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Dan kita melihat bagaimana dosa tersebut setelah kejatuhan Adam dan Hawa itu semakin bertambah-tambah. Ya, salah satu kisah yang paling pertama adalah waktu Kain membunuh adiknya Habil. Dan kemudian diceritakan bagaimana manusia akhirnya mulai untuk berpoligami.
Dan kemudian keturunan dan Adam dan Hawa akhirnya mulai pesta pora dan seterusnya dan seterusnya. Dosa menyebabkan manusia akhirnya terpisah dengan Allah, dan akhirnya dosa tersebut membuat Allah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan manusia sebagaimana mestinya. Kalau Anda baca di dalam kitab Kejadian pasal 5, di situ diceritakan bagaimana dikatakan ada satu ayat mengatakan di situ manusia mulai memanggil Allah. Mengapa manusia memanggil Allah? Ya mungkin pada saat itu Allah tidak lagi berkomunikasi sebagaimana waktu Allah berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Waktu Kain membunuh Habel, secara khusus Allah berbicara dengan dia. Ya. Hal seperti itu sudah tidak terjadi lagi karena apa? Dosa yang semakin merasuki manusia. Dan dosa ini melunturkan akan nilai-nilai kerajaan Allah yang Allah sudah berikan lewat Adam dan Hawa. Dan bukan cuma melunturkan nilai-nilai kerajaan Allah, tapi dosa juga membuat mereka itu semakin jauh daripada Allah. Sehingga pengharapan Allah akan manusia, tujuan Allah untuk manusia itu bukannya dilakukan oleh manusia, tetapi justru manusia semakin keluar daripada tujuan dan pengharapan Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 12 ya, Allah tetap punya tujuan agar manusia kembali kepada tujuannya Allah, pengharapannya Allah. Dia memanggil Abraham. Ya, kalau kita baca di situ dikisahkan di dalam kitab Kejadian pasal 12 ya, Allah mengatakan kepada Abraham bahwa kamu akan diberkati, keturunanmu akan sangat banyak, namamu akan masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tetapi sebelum kita lebih lanjut ke dalam kisah Abraham, coba kita lihat kembali ke dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 ini. Ya. Di situ diceritakan setelah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, 28 dikatakan apa? Allah memberkati mereka. Ada amin semuanya. Coba lihat Alkitabnya. Dikatakan apa? Allah memberkati mereka. Allah memberkati Adam dan Hawa. ya. Setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah memberkati. Nah, bagaimana cara Allah memberkati? Ya, nah kata memberkati Allah ini bukan, kalau kita lihat setelah Allah memberkati baru Allah berfirman, benar nggak? Iya, Pak. Kalau kita doa berkat biasanya bagaimana? Doanya penuh dengan kata-kata berkat, ya kan? Tapi kalau kita lihat di sini, Allah memberkati mereka ini, Allah tidak sedang berkata-kata, tapi Allah membuat suatu tindakan. Ya, Allah memberkati mereka. Nah, kata-kata berkat di sini itu berasal dari kata-kata barak. Ya, dalam bahasa Arabnya jadi barokah, kalau bahasa Indonesia jadi berkat. Dan rupanya barak ini bukanlah sebuah firman, tetapi sebuah tindakan. Dan saya belajar bahwa sebenarnya kata-kata barak ini salah satu artinya adalah dipisahkan untuk menjadi kudus. Dinyatakan kudus. Itu salah satu arti kata daripada barak. Jadi waktu Allah memberkati manusia di dalam kitab Kejadian 1 itu sebenarnya Allah sedang memisahkan manusia dari ciptaan-ciptaan yang lain dan dinyatakan bahwa manusia ini adalah manusia yang kudus. Manusia yang sesuai dengan sifatnya Allah. Manusia yang mempunyai karakternya Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Dan tujuan Allah menyatakan manusia kudus agar manusia ini menjadi wakilnya Allah di dunia, agar manusia mengelola apa yang ada di dunia ini.
Nah, kemudian kita lanjut ya ke dalam kisah Abraham itu kembali. Ya, kita mengetahui manusia sudah jatuh dalam dosa walaupun Tuhan telah menyelamatkan mereka lewat Nabi Nuh, tapi manusia masih hidup di dalam dosa kembali ya. Dan akhirnya Tuhan memanggil Abraham. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? Coba kita buka deh kitab Kejadian 12. Coba ya kita baca sama-sama. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Jadi mulai. Sampai ayat yang ketiga. Silakan. Ada yang bisa baca? Kejadian berapa, Pak? 12. Ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. 3. Ya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, haleluya. Nah, ini kita melihat ya waktu Tuhan panggil Abraham, ya, Tuhan suruh Abraham untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya. Kenapa? Ya, karena tujuan Allah tersebut waktu manusia dipanggil adalah untuk dipisahkan, untuk dikuduskan, untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai firman Allah. Nah, dosa yang telah menguasai dunia sedemikian rupa membuat akhirnya manusia tersebut tidak hidup lagi sesuai dengan panggilan Allah, tidak hidup lagi sesuai dengan pengharapan Allah. Ya, mereka hidup berdasarkan kemauan mereka. Nah, Allah suruh Abram keluar dari negerinya, dari sanak saudara dan rumah bapaknya adalah supaya mereka menjadi keturunan yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka menjadi keturunan yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah, dan lewat mereka maka orang-orang yang ada di dunia termasuk sanak saudaranya, keluarganya, teman-temannya, dan orang-orang lain itu akan hidup sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Oke, semua nangkep apa yang saya katakan? Suaranya jelas? Halo? Jelas, Pak, jelas. Jadi kita melihat Jelas. bagaimana pengharapan Allah untuk manusia adalah mereka ini mewarisi, memiliki akan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka. Ini tujuan Allah. Dan Allah tahu bahwa untuk manusia bisa memilikinya harus dimulai dari sekelompok orang yang dipisahkan. Harus dimulai dari orang-orang yang bisa menjadi contoh, menjadi model. Ya. Nah, jadi waktu Allah panggil Abraham ini, Allah sedang mengatakan kepada Abraham, Abraham mau nggak kamu dan keturunan kamu dipisahkan untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa sekitar. Dan kata-kata diberkati dan memberkati ini harus diingat kembali. Kata berkat ini bukanlah hanya sekedar mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Kata berkat ini bukan hanya sekedar istilahnya kita jadi lebih kaya. Tapi kata berkat ini adalah supaya kamu hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah. Supaya kamu ini dipisahkan untuk dikuduskan. Supaya lewat hidupmu orang lain dan bangsa-bangsa menjadi kudus. Ada amin semuanya.
Nah, jadi inilah Amin. yang Allah inginkan untuk terjadi kepada manusia. Ya. Tapi ya kita tahu kembalilah bagaimana ya bangsa-bangsa tetap hidup di dalam ketidakkudusan. Nah, kita tahu bagaimana Allah memimpin orang Israel ya untuk mereka dibesarkan sesuai dengan janji Allah kepada Abraham bahwa lewat keturunannya akan menjadi banyak dan lewat keturunannya bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Tetapi kita melihat bagaimana setelah bangsa Israel menjadi suatu bangsa, kembali Allah memberikan tawaran. Allah tidak mau memaksa. Allah kembali mengarahkan mereka. Inilah pengharapanku, tujuanku untuk manusia. Inilah pengharapanku, tujuanku untuk orang-orang yang telah dipisahkan. Ya. Kita buka ke kitab Keluaran 4:19. Kurang jelas Pak suaranya Pak. Kita buka kitab Keluaran 4:19. Sudah jelas? Jelas Pak. Oke. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Ada yang bisa bacakan? Keluaran 13 ayat 9 sampai 6. Ya, silakan. Keluaran pasal 19 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke 6. sampai ayatnya yang ke-6. Bisa dibacakan? Tolong. Kan? Perikop di atas, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kuberitakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Amen. Oke, kita melihat setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah menjadi suatu bangsa. Allah memberikan penawaran kepada mereka. Ya, lihat nih, kamu udah lihat kan apa yang aku lakukan, bagaimana aku membebaskan kamu. Sekarang mau nggak kamu nih dipisahkan untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi Tuhan nggak memaksakan orang Israel, Tuhan memberikan pilihan kembali kepada orang Israel. Mau nggak nih kamu mengikuti ya pengharapanku untuk kamu sebagai satu bangsa? Mau nggak kamu mengikuti tujuanku untukmu sebagai satu bangsa? Ya. Nah, kalau kita baca di dalam ayat terusnya ya, Musa datang kepada para tua-tua bangsa dan pada bangsa Israel, dan ayat 8 di situ dikatakan bangsa Israel datang kepada Tuhan dan berkata, "Oke Tuhan, kami akan melakukan apa yang Engkau firmankan. Kami mau menjadi bangsa yang mengikuti akan pengharapan-Mu dan tujuan-Mu." Dan kemudian Musa datang kepada Tuhan dan Musa jawab kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kami sebagai satu bangsa mau mengikuti akan ajaran-ajaran-Mu dan aturan-aturan-Mu." Nah, kalau kemudian kita baca selanjutnya setelah Musa menyampaikan akan hal tersebut kepada Tuhan, barulah Taurat Tuhan diberikan kepada orang Israel. Barulah ajaran-ajaran
ilahi daripada Allah, Allah berikan kepada orang Israel setelah orang Israel menyanggupi untuk mereka mengikuti akan aturan-aturan Tuhan tersebut. Jadi kita melihat bagaimana Allah kita tidak pernah memaksa manusia, tapi Allah memberikan pilihan kepada manusia, apakah manusia tersebut mau mengikuti kehendak Tuhan atau tidak. Dan kemudian kita melihat bahwa Allah kembali kepada rencana utamanya Dia, pengharapan utama Dia, yaitu bagaimana supaya manusia tersebut ya mengikuti akan apa yang Allah inginkan, yaitu mereka dipisahkan untuk dikuduskan, untuk mereka melakukan akan nilai-nilai kerajaan Allah, dan kemudian untuk mereka mengelola akan apa yang Tuhan percayakan di depan mata mereka. Nah, kemudian kita belajar ya bagaimana akhirnya manusia orang Israel mereka bukannya mengejar pengharapan Allah, mereka justru mengejar pengharapan mereka sendiri. Mereka mau supaya jadi bangsa yang kaya, mereka cuma memperhatikan diri mereka sendiri, mereka cuma mau diberkati tapi tidak mau jadi berkat, mereka mau dipisahkan tetapi mereka tidak mau untuk bangsa-bangsa lain juga untuk bisa jadi kudus. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang Israel sampai akhirnya ya terus-menerus mereka akhirnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dan yang kita tahu bagaimana akhirnya Allah merancang supaya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan akan manusia yang berumat ini. Dan kemudian Yesus memberikan tawaran kepada orang-orang yang mau terima Yesus, seperti Anda dan saya. Ya, kita terima Tuhan Yesus bukan hanya sekedar untuk masuk surga. Ada amin. Kita terima Tuhan Yesus tujuannya adalah untuk melaksanakan pengharapan Tuhan untuk masing-masing diri kita. Kita terima Tuhan Yesus supaya kita menjadi perwakilannya Allah di dunia ini. Oleh sebab itu jangan mau cepat-cepat mati ya. Kalau Tuhan masih mau supaya Anda hidup di dunia ini ya, jangan cepat-cepat mau ke surga lah istilahnya ya. Karena Tuhan itu memperpanjang hidup Anda di dunia ini supaya Anda bisa melakukan apa yang Tuhan mau ya. Tapi kalau Anda memang dipanggil sama Tuhan ke surga ya memang berarti tugas Anda di dunia ini udah selesai lah, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian kita melihat bagaimana ya Tuhan di dalam kitab 1 Petrus 2 kembali Tuhan mengatakan kepada kita manusia, tetapi kamulah bangsa yang terpilih ya, umat yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita melihat bagaimana Allah kita itu kembali mengingatkan bahwa pengharapannya kepada kita manusia. Waktu kita sudah terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, Allah ingatkan kamu ini sudah dipisahkan. Kamu ini saat ini seharusnya mempunyai nilai-nilai kerajaan di dalam hidupmu. Kamu seharusnya dipenuhi pikiranmu dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kamu mulai untuk melakukannya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki nilai-nilai kerajaan Allah? Ya, kita bisa memilikinya dengan cara kita baca firman Tuhan, kita beribadah, dan kemudian kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kemudian kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, yang sangat disayangkan adalah ada orang-orang ya yang sudah percaya Kristus tetapi tidak mau untuk mengetahui nilai-nilai kerajaan Allah. Ada orang jadi orang percaya cuma hanya sekedar supaya mereka sembuh dari sakit, supaya mereka diberkati, supaya usaha mereka lancar. Padahal kehendak Tuhan adalah bagaimana caranya lewat hidupmu orang itu bisa mengenal akan Kristus di dalam kehidupan mereka. Kita dipisahkan agar orang-orang yang selama ini tidak mau mengikuti akan kehendak Tuhan, itu mereka bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya. Itulah yang Allah inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan manusia. Kita dipisahkan supaya kita tahu firman Tuhan, melakukannya, dan kemudian orang yang belum kenal Tuhan bisa jadi tahu siapa Tuhan. Nah,
Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Waktu Allah memanggil manusia dan memisahkan manusia, Allah memisahkan bukan hanya sekedar memisahkan, tetapi kita melihat bagaimana Allah memberikan suatu anugerah yang sangat besar. Allah memberikan senjata kepada manusia, ya, maksudnya senjata dalam memberikan kemampuan kepada manusia. Kita baca di dalam kitab Perjanjian pasal pertama tadi, ayat yang ke-28, di situ dikatakan Allah memberkati mereka, ya. Dan kemudian kalau kita baca, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita melihat bagaimana Allah itu memberikan kepada manusia, orang percaya, suatu otoritas, ya. Katakan sama-sama saya, otoritas. 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 Memberikan kita otoritas, ya. Otoritas yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Otoritas tersebut untuk menguasai, untuk mengelola akan bumi ini. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, oke, kalau begitu bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya saat ini? Kalau Allah memberikan otoritas, apa yang harus kita kelola? Nah, di zaman dulu ya memang yang dikelola ya ikan, burung, binatang, karena itu aja yang ada. Tapi yang saya mau sampaikan adalah seperti ini, Adam dan Hawa mempunyai otoritas untuk mengelola apa yang ada di sekitar mereka. Taman yang Tuhan kasih, binatang-binatang yang ada di sekitar mereka, itu yang Allah percayakan untuk mereka kelola. Nah, saya yakin binatang-binatang zaman Adam dan Hawa belum sebanyak binatang-binatang zaman sekarang. Ya, burung-burung yang ada di zaman Adam dan Hawa juga belum sebanyak seperti yang sekarang. Demikian juga ikan-ikan yang ada, ya. Mereka semua berkembang biak sama seperti manusia berkembang biak. Nah, waktu dulu cuma segitu yang Adam dan Hawa kelola. Nah, demikian juga kita saat ini, ya, dipercayakan Tuhan. Ada yang dipercayakan nanti untuk mengembalakan gereja, ada yang dipercayakan untuk menjadi pembina pemuda remaja, ada yang dipercayakan untuk tinggal di sebuah tempat yang dimana tempat tersebut orang belum percaya. Mungkin ada di antara Anda, siapa tahu, ya kita ngomong siapa tahu, dipercayakan untuk mengelola ya kebun sawit, ya. Nah, hal-hal inilah yang Tuhan berikan untuk kita sebagai orang percaya kelola. Tujuannya mengelola apa? Tujuannya adalah dengan apa yang kita kelola, maka yang dikelola itu menjadi lebih baik dan lebih berkembang dan lebih berbuah. Sehingga lewat apa yang kita kelola, orang-orang yang belum kenal Tuhan bisa kenal Tuhan. Nah, bicara mengenai mengelola gereja. Saya percaya bahwa mengelola gereja itu bukan cuma sekedar ada gedung gereja. Mengelola gereja itu bukan hanya sekedar, oh jemaatnya banyak. Bukan. Tapi bagaimana gereja Anda itu membawa dampak bagi komunitas kita. Bagaimana gereja Anda merasa dibutuhkan oleh gereja. Anda dipercayakan untuk pemuda dan remaja. Pemuda remaja bukan cuma sekedar ibadah. Tapi bagaimana pemuda dan remaja yang Anda bina, itu hidupnya berubah. Sehingga banyak orang tua lain yang anak pemuda remajanya belum kenal Tuhan, melihat kehidupan daripada orang-orang yang Anda bina, dan kemudian akan, bagus itu, koordinator pemuda di sana. Bagaimana caranya supaya anak saya juga bisa berubah deh, sama seperti anak-anak yang lain. Itu yang namanya Anda mengelola. Anak-anak pemuda remaja yang dahulu nggak punya pengharapan, jadi punya pengharapan. Mereka yang dahulu hidupnya biasa, tapi kemudian mereka punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah yang tinggi.
Satu saat nanti dalam 10-20 tahun ke depan mereka akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di daerah mereka. Ya, bisa jadi bupati, mungkin bisa jadi gubernur, kita nggak pernah tahu. Anda juga yang mengelola sawit misalnya ya, bukan cuma sekedar, nanti sawitnya dari 3 hektar jadi 6 hektar, jadi 10 hektar, saya tambah kaya. Bukan cuma sekedar itu. Bagaimana sekali lagi apa yang Anda kelola, orang sekitar Anda bisa rasakan. Dengan Anda mengelola sawit, orang-orang yang ada di sekitar Anda kehidupannya terbantu, ekonominya meningkat, kehidupan mereka menjadi lebih baik, dan kemudian juga bukan cuma sekedar Anda dapat berkat untuk diri Anda pribadi, tapi Anda turut membangun daerah sekitar, supaya daerah sekitar yang dulu kumuh jadi lebih baik. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah untuk mengelola, agar apa yang Allah kelola itu, apa yang Anda kelola itu jadi semakin lebih baik. Sifat Allah adalah membuat sesuatu jadi lebih baik lagi. Demikian juga sifat Allah yang Allah punya tersebut, Allah berikan kepada kita orang percaya. Kita mempunyai nilai-nilai kerajaan Allah, supaya sifat Allah tersebut ada dalam hidup kita, supaya apa yang ada di sekitar kita dari buruk jadi baik, dari baik jadi lebih baik, yang sudah lebih baik jadi menjadi sangat baik. Itu yang Allah harapkan terjadi. Jadi lewat pengelolaan hidup kita, orang akan nengok hidup kita, dan kemudian orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Waktu mereka bertanya kepada kita orang percaya, mereka akan bertanya bagaimana kamu melakukannya. Dan kita akan menjawab bahwa ini terjadi semua hanya Kristus yang hidup di dalam hidup saya. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, Anda ini dipanggil untuk dipisahkan, dan Anda diberikan otoritas. Saat ini Anda dipersiapkan di sekolah Alkitab bukan cuma sekedar jadi gembala, tapi bagaimana lewat hidupmu Anda memberikan dampak, membawa perubahan. Orang-orang yang miskin di kampungmu, suatu saat mereka bisa hidup lebih baik. Wanita-wanita yang terjerat prostitusi, kalau Anda dipanggil Tuhan untuk melayani mereka, satu saat mereka bukan cuma keluar dari penjara prostitusi, tapi mereka satu saat menjadi pengusaha, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Anak-anak di kampungmu yang dulu cuma biasa-biasa saja, tapi waktu Anda melayani mereka, Anda bukan cuma kasih firman, tapi Anda juga kasih pelajaran. Dan lewat hidup mereka, mereka mengalami. Nah, inilah yang kita harus miliki dalam hidup kita. Ya. Dan sekali lagi, ini pengharapan Tuhan untuk hidup setiap daripada kita. Jadi panggilan hidupmu ini bukan panggilan yang biasa-biasa saja. Anda bukan cuma jadi orang yang datang ke sekolah Alkitab jadi pendeta, bukan. Tapi Anda dipisahkan supaya lewat hidupmu, Anda menjadi orang yang berpengaruh dan membuat banyak perubahan. Yang saya mau bagikan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berdoa, biarlah Tuhan setiap daripada kami menjadi orang-orang yang berpengaruh, menjadi agen perubahan. Lewat hidup kami, maka orang-orang akan kenal Kristus, mengasihi Kristus, dan melakukan apa yang kau kehendaki. Terima kasih, biar firman-Mu tertanam, berakar, serta bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih Brother Evert. Ini Brother Evert itu koneksinya gimana? Lumayan bagus kan? Ini bisa bagus ini, enggak apa-apa? Belakangan ini. Mungkin gini Om, biasa tuh IndiHome kalau baru bayar masih kenceng koneksinya. Itu. Bilangnya sih unlimited, tapi ya begitu Om. Begitu nanti yang dia punya. Jadi kalau kecepatannya itu biasanya kalau udah berkurang dia punya ini, kecepatannya jadi berkurang. Oh, kuotanya ya. Kuota udah Bilangnya mendekati kuota. Iya, cuma ya begitu. Pada saat kuotanya sudah full, dia akan buat kecepatannya kurang. Oke. Dampaknya seperti itu. Iya. Terima kasih Brother Evert. Terima kasih adik-adik semua.
Eh, Ya, makasih Pak. jadi kita akhiri pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa besok. Kemungkinan besok itu kita mau ajukan lebih pagi 1 jam mungkin, kemungkinan ya. Karena ada beberapa yang merayakan ini Imlek besok itu. Iya Pak. Kalau di sana dirayakannya kapan? Besok Pak. Oh, besok juga. Oke. Ya, tanggal 12 ya. Oke, God bless you semua. Yuk, bye-bye. Ya. Terus itu.